Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya. Malam. Malam, Ceh. Ya, silahkan. Kejadian ini kami alami beberapa tahun yang lalu, sewaktu kami sedang berjalan-jalan ke kota Bandung. Dan hal ini hampir merenggut nyawa Celo, anak perempuan kami. Dan ini juga menjadi alasan mengapa mata batin Celo terbuka. Serius, kami sedang berlibur bersama keluarga besar dan Snow memesan salah satu villa di kawasan pegunungan. Villa itu baru saja selesai dibangun, terkesan modern, mewah, dan nyaman. Tapi pada saat menjelang maghrib, keponakan Juliet yang masih balita nunjuk ke arah pohon besar di depan villa dan bilang kalau ada nenek-nenek yang lagi ngintip. Waduh, seperti yang udah bisa Cece tebak sih, aku gak ngeliat siapa-siapa. Jadi aku suruh dia masuk, tapi malamnya Celo nangis terus dan mendadak demam tinggi. Kami membawa Celo ke rumah sakit terdekat dan dokter menyarankan agar bayi kami dirawat inap. Astaga. Om Snow yang nyusul dari Jakarta datang buat jenguk Celo, tapi begitu dia ngeliat Celo, dia langsung tarik Snow keluar dari kamar. Om bilang ada sosok nenek-nenek yang menyukai dan menginginkan Celo. Dalam 3 hari setelah malam purnama, jiwa Celo akan dibawa. Asli serem banget. Akhirnya sesuai petunjuk dari Om Snow, kami berdua berdoa. Dan tiap malam kami melakukan semacam ritual untuk masuk ke dalam hutan di belakang villa demi mencari jiwa Celo yang tersesat. Ya ampun, sumpah gak main-main effortnya. Secara ajaib 3 hari kemudian Celo sembuh dan kami semua kembali ke Jakarta. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kami baru menyadari kalau Celo bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Wah, lucu banget. Aduh. Pagi-pagi kalian berdua udah saingan aja untuk memperebutkan Mimi. Ih, pede lu bulu. Emangnya ada yang ngomong sama kamu ya, Tifa? Jadi cewek caper amat sih, gak usah kepo lah. Hasil menubur-ubur tuh, udah pada semprot taekwondo belum? Sabar Tifa, sabar. Please lah, Snow, Vian, kalian tuh jangan bikin Mimi bingung. Mimi kan udah pernah bilang sebelumnya kalau Mimi tuh gak bisa memilih. Kalau kalian pilih yang mana, guys? Tim Snow White, Tim Vian follow. Kalau Mimi tuh, Mimi emang makhluk paling berdosa. Kenapa sih Mimi harus cantik ini? Ih, perasaan gak ada yang suruh lo milih kok. Mimi harap kalian ngerti ya. Mimi gak mau nanti kalian pada patah hati. Soalnya kalau diibaratin nih, Mimi sama bunga kelas yang cantik ini kan selalu dikelilingi sama kupu-kupu cowok tampan yang terpesona dengan Mimi. Maksudnya? Gue lah, bisa diem gak tahan lagi, gue sumpah berhenti sampai ginjal. Tapi kalian gak usah sedih, tenang aja. Mimi masih mau kok menerima hadiah boneka kali baby kalian dengan senang hati. Sini Snow, sini Vian. Harus dua-duanya ya. Soalnya seperti yang Mimi bilang tadi, Mimi gak bisa pilih salah satu. Jadi harus semuanya buat Mimi. Ya. Harap lu, ini buat Juliet. Seriusan Snow? Makasih ya. Siapa juga mau ngasih ke lo? Ini tuh punya Tifa tahu. Rasain, makanya gak usah ngerasa so paling laku. Sampai kaget gua apaan tuh? Kemarin Celo kasih gua ini, jadi... Oh, jadi lu mau bales gitu? Oh iya, gua baru inget anggota tim basket disuruh kumpul di lapangan sama Pak Guru. Kenapa baru bilang sekarang? Ya udah bentar, gue chat dulu. Buru Aksa, lo baru dihukum. Iya. Udah gak ada orang kan? Ini tuh harusnya milik aku. Makasih. Loh, Ais itu haji bubu dari Axel ya? Dari Axel, Power Tunggal Grup North. Kau pasti iri kan? Enggak kok, lagian karena Paulus ini kata Axel itu buat Celo kan? Siapa bilang? Semua yang aku pegang otomatis itu jadi hak milik aku lah. Kok gitu? Balikin Ais. Gak mau kalau aku nolak, emangnya kau bisa apa? Nih, aku bakal buka. Jangan Ais, please. Kemarin punya Celo. Gitu aja nangis, dasar cengeng. Wah, ternyata Haji Bubugami Berry ini gak pakai plastik foil ya, tapi kayak semacam pouch gitu. Lepasin talinya, terus tinggal tarik aja. Kira-kira aku dapat warna apa ya? Ada yang bisa tebak gak? 1, 2, 3. Wow, warna ungu dong, warna ala-ala kerajaan gitu. Wanginya anggur banget. Kasian deh. Siapa yang bikin adek gua nangis? Ais, lo ke Romeka sekarang juga. Akhirnya kelar juga laporan kerja kelompoknya. Pegel banget. Maaf ya Cia, sampai malam gini. Kalau enggak, nanti aku minta tolong mamaku deh buat laporin mama kamu supaya kamu dijadiin nginep di rumah Celo. Yes. Pada lapar gak sih? Nasi goreng datang. Giliran tugasnya udah kelar aja bernongol lu. Ye, lu gak mau nih? Ngomong-ngomong nasi goreng, kalian tahu cerita tentang rumah Pondok Indah gak? Kalau nggak salah gosipnya ada penjual nasi goreng tek-tek yang hilang di rumah itu bukan? Hah? Serius? Gerobaknya ditinggal gitu? Mitosnya sih malam itu ada cewek yang mesen, tapi pas abangnya ngantar masuk ke dalam rumah, abangnya nggak pernah keluar lagi. Ada yang bilang rumah itu merupakan kerajaan jin, tempat di mana banyak para makhluk gaib tinggal. Konon tahun 1983, rumah itu sempat dihuni oleh seorang pengusaha berkeluarga negara asing. Namun mereka semua sekeluarga harus tewas secara mengenaskan di tangan perampok.
Ya ampun. Menurut desas-desus yang beredar, Motika adalah persaingan bisnis. Perampokan itu hanyalah kedok untuk menutupi pelaku pembunuh yang sebenarnya. Waduh, Total korbannya mencapai 7 orang, termasuk pembantu dan anak-anak. 7. Banyak juga. Pemilik seterusnya sampai pemilik keempat juga dikabarkan meninggal di rumah itu. Dan salah satunya ada yang tenggelam di kolam renang rumah tersebut. Udah Axel merinding Cia. Guys, kalian denger gak? Celo, dari tadi kamu ngomong mama mulu ya. Masuk ke kamar kamu sekarang. Gak mau. Lihat tuh Snow anak yang kamu manjain. Celo, masuk ke kamar kamu sekarang juga. Papa mau bicara empat mata. Rasain papa marah beneran kan? Udah kamu tutup pintunya. Kamu ngapain tetap-tetap mama kayak gitu, Celo? Papa nggak suka. Tapi pak, mama duluan ya. Jangan nangis, jangan nangis. Di luar mama pasti lagi nguping dengerin kita sekarang. Papa minta maaf ya, Celo. Papa terpaksa harus pura-pura teriakin kamu. Kita main drama dulu ya, sayang. Oke? Kita mulai ya. Papa nggak mau kamu kayak gitu sama mama ya, Celo. Dimana rasa hormat kamu? Mama melahirkan kamu loh. Kenapa kamu malah diam aja? Keras kepala banget sih. Jawab. Nih buat kamu jajan. Jangan stop modal sampai kesabaran papa habis ya. 1, 2. Nih ada lagi. Iya pak, Celo salah. Celo minta maaf. Celo janji gak akan gitu lagi sama mama. Bagus, inget ya, mama itu ratu di rumah ini. Nih ambil back heart papa. I love you my little princess. Wah, I love you tuh papa. Ampun pak, ampun. Udah Snow, udah. Kasihan kan Celo. Sini sayang. Mama. Beres. Entah gimana keluarga ini kalau nggak ada gua. Kamu udah dapat kan Celo? Ayo kita ke mall belanja. Ate, kamu duduk di sini ya. Wah, koleksi labu kamu lengkap banget Celo. Dari versi 1 sampai 3 semuanya ada. Itu mulai dipamerin, gak ada yang lain apa? Bosan banget liatnya, muak tau gak? Kamu kenapa sih sama si Celo gak ngapa-ngapain? Menurut kamu kok gitu amat? Hei anak miskin, kamu tuh sampai kapanpun gak akan pernah bisa beli labu walaupun cuma 1. Cia udah nabung kok. Mimpi, gak usah belagu deh, sok-sok gegayaan. Mendingan kamu pakai uang itu buat dorong sekolah kamu. Lunasin tes kamu yang udah berbulan-bulan nunggak. Keterlaluan kamu Ais. Berisik ih cempreng. Gak lepas ngomong sama orang-orang jelek, secara kan aku secantik boneka. Hah, iya sih, boneka sama labu. Nih Cia, buat kamu. Yang bener Elliot. Dih, narap lu. Wih, itu edisi Coca-Cola kan? Gihan boxing. Jadi di series ini cuma ada 3 pilihan labu yang bisa kita dapat guys. Ayo kita buka. Bantu pencet tombol dan tolong ya guys supaya dapat inceran Cia. Guys, Cia udah pada lagi megang kaleng dong. Sekarang Cia mau lepas bingkai mikanya. Dalamnya kayak gini guys. Dan ternyata ada gantungannya. Gemoy banget gak sih? Terakhir dapat kartunya juga. Makasih ya lihat Cia seneng banget. Celo. Seriusan ini? Banyak banget Axel. Makasih Axel. Woi Laksel, lu gak mau kalah banget sih jadi orang, heran. Ada lawan. Ada yang masuk kelompok sama Mimi nggak? Di amit-amit. Emangnya kau bawa spidol, Tifa? Ya kagak lah, ngapain orang gak disuruh? Sebenarnya kemarin Bu Guru bilang sih sama Mimi, cuma Mimi lupa aja sampein ke kalian. Kok gitu sih Mimi? Kamu kan tahu sendiri Bu Guru galaknya kayak apa. Bisa-bisa sekelas dihukum semua loh. Emang sengaja? Ups, canda ya, canda. Pasti sekarang semua cowok-cowok bakal berlomba-lomba untuk memperebutkan Mimi. Apa cuma Mimi satu-satunya cewek paling cantik yang selalu diincar sama cowok-cowok tampan? Hei, sudah nomor tuh mulut udah pada dicatok belum? Sabar Tifa, sabar. Mimi, boleh gak kita gabung? Please. Juliet, mau kamu mohon sampai sujud-sujud juga Mimi gak bakal terima kalian berdua di kelompok Mimi. Soalnya kelompok Mimi itu cuma buat cowok-cowok aja. Gimana nih Tifa? Bisa-bisa kita gak boleh ikut ujian. Nggak usah panik, tenang aja. Dah, apaan tuh Snow? Speedo. Speedo? Anak Sultan emang beda. Tim Snow, like. Oke, sekarang aku bakal buka tas ini buat kasih lihat ke kalian Speedo terbanyak yang pernah aku punya. Dapat buku gambar juga nih guys, dan ini dia penampakan Speedonya. Ini aku angkat keluar ya guys biar jelas. Di bagian bawahnya ada sekat penyangga untuk misalnya masing-masing Speedo yang totalnya sampai 262 warna. Aku mau coba ambil warna birunya. Spidol ini punya 2 sisi, yang pertama lebar dan yang kedua lebih tipis, tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Dan pas aku tes tulis warna birunya bagus banget. Masih ada tali panjangnya nih, yuk pasang dulu. Kaitin aja di sisi kiri dan kanan, selesai.